Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pemirsa TV 9 yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian ekonomi syariah. Kali ini temanya tentang transaksi dengan pay letter. Ribakah? Bolehkah transaksi dengan pay letter? Pay letter niku utang diutangi dhisik bayar kari. Hutang dulu, bayar kemudian. Jadi, untuk mempermudah transaksi, untuk mensupport transaksi umumnya di e-market, e-commerce, itu kemudian banyak sekali e-commerce yang bekerja sama dengan e-finansial. Dunianya sudah begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kan kalau kita belanja online itu ada COD gitu ya. COD itu bayarnya nanti ketika kita menerima. Kalau pay letter itu pakai utang dhisik. Dengan utang dhisik dengan pay letter itu berarti transaksi sudah oke, barang dikirim. Lah, bayarnya kapan Bu? Tergantung. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa setiap minggu, bisa per bulan, bisa sampai tahunan. Tergantung jenis transaksi dan kesepakatannya. Lah, persoalannya itu di situ itu ada biaya administrasi atau ada selisih kena bunga atau kena denda. Dan sekarang platform-platform seperti itu, ya, aplikasi-aplikasi untuk bayar kari itu banyak sekali. Apa bedanya Bu dengan kartu kredit? Lah, kalau kartu kredit itu pakai kartu. Kalau pay letter itu berarti online, utang kayak kartu kredit tapi online. Intinya pay letter itu utang Bapak Ibu. Nah, sekarang bicara dengan kartu-kartu e-money dan lain sebagainya, luar biasa. Ini sebagai perbandingan. Jadi Bu Im itu ceritanya agak menggugat ya. Kalau kita sudah langganan misalnya pakai Shopee, itu kan ada Shopee letter. Nah, itu kan memang diutangin dhisik, tapi habis itu kan mungkin ada biaya administrasi, opo-opo nih dan lain sebagainya kan. Padahal penggunaan kartu-kartu e-money itu luar biasa, sangat menguntungkan bagi penerbit kartu dan bagi perusahaan-perusahaan yang pembayarannya pakai kartu-kartu itu. Bisa dibayangkan datanya di tahun 2021, dana yang mengendap di kartu-kartu panjenengan, kartu etol, kartu apa mana? OVO bener ya, OVO, GoPay, Shopee, OVO ya, kalau Shopee pakainya OVO ya, dan lain sebagainya. Itu yang mengendap saja 21,4 triliun. 21,1 triliun. Dulu tuh ketika dulu ada di korupsinya Edi Tansil 1,3 triliun saja itu digambarkan. 1,3 triliun kalau untuk beli cendol, seluruh daratan Indonesia tertutup oleh cendol, saking akeh duit dengan 0,12 triliun, itu gede banget. Nah, jadi dana yang mengendap di kartu etol kita, di kartu-kartu e-dana kita ya, e-wallet kita, yang tidak dipakai saja itu 21,4 triliun. Dan misalnya yang memakai kartu maninya Mandiri itu 1 tahun transaksi pakai kartu itu
itu 16,7 triliun. Berarti cashless payment, pembayaran tanpa uang cash itu sekarang lagi, orang yang sekarang ya, besok-besok akan merajai. Artinya apa? Kan kemarin apalagi dengan pandemi, dampaknya pandemi kan, bahwa pembayaran kalau dengan uang langsung itu khawatir bisa menularkan virus COVID, kan begitu. Oleh karena itu kemudian diharapkan atau orang beralih ya ke pakai cashless semua ya, bayarnya pakai tinggal pin, artinya tinggal mana rekeningnya, mana virtual akunnya, langsung klik bayar. Nah, bisa dibayangkan satu punya e-money-nya Mandiri saja 16,7 triliun setahun. Padahal di kartu-kartu itu beda dengan di rekening bank. Kalau rekening bank berarti bank harus menjaga rekening panjenengan, maka panjenengan punya rekening di bank ada biaya administrasi. Dan bank juga harus memberikan imbal keuntungan di tabungan-tabungan panjenengan. Kalau di kartu-kartu begini, duit-duit kita nggak ada kewajiban dari bank untuk menjaga kartu itu, tidak ada kewajiban dari bank untuk memberikan bunga. Jadi enak banget mengelola kartu-kartu begitu itu, dapat anak segar, ora usah ngopeni, ora usah memberikan keuntungan, bisa diinvestasikan. Jadi kalau misalnya tol, dengan begitu berarti nanti jasa marga atau yang mengelola tol itu ngambil uang itu ketika butuh saja. Kalau nggak butuh gimana? Ya dia lumayan punya tabungan bergulir terus bunganya. Itu enaknya begitu. Dan sekarang kalau kita kemudian ngutang barang, utang dengan paylater, lo kok kayaknya kena selisih harga. Misalnya kayak di Shopee Pay itu berapa sih pakainya persentase ya, mungkin kacek 1000, mungkin kacek itu ya terpaut. Mohon maaf ya, saya biasa pakai Jawa. Ada yang protes, jangan pakai Jawa Bu, teman-teman saya di Kalimantan nggak bisa. Terpaut ya, terpaut. Jadi misalnya harganya 10.000 dengan paylater, dicicil bulan depan mungkin jadi 10.500. Nah, yang dimasalahkan adalah tambahannya ini. Tambahannya sebagai administrasi itu dianggap sebagai riba atau tidak. Itu sebagai gambaran ya Bapak Ibu, bagaimana persoalan pembayaran, kenyamanan bertransaksi itu sekarang difasilitasi oleh lembaga-lembaga keuangan yang diajak kerjasama sama marketplace dan lain e-commerce dan lain sebagainya. Nah, jadi dana mengendap ini, sebelum nanti bagaimana hukumnya ya, riba atau ora ya, dana yang mengendap ini sangat menguntungkan siapa? Pengusaha, pemilik langsung fasilitas. Jadi misalnya fasilitas tol, bayangkan ya, saya saja yang jarang bepergian, di e-tol saya itu minimal itu 500.000. Lah kalau mengiwaring itu Surabaya cuma berapa sih? 13.000, 27 nggak sampai ya, pokoknya 30.000 bolak-balik. Saya dari Bojonegoro lewat tol Gresik kae, kemudian sampai keluar di tol Waru itu bolak-balik paling 30.000. Kenapa kita yang pemegang kartu tol itu khawatir kalau dananya nggak cukup? Karena sekarang nggak bisa pinjem. Satu mobil satu kartu. Kalau dulu kan masih lumayan, kita kehabisan tinggal totok depannya atau belakangnya, pinjem dong. Kalau sekarang nggak bisa, daripada kelamaan dan membuat dolim yang antrian di belakangku, maka selalu kita semuanya pemegang kartu-kartu begitu pasti melebihi dana. Dan itu untung banget untuk yang punya fasilitas misalnya tol. Karena apa? Ya itu tadi, dengan top up uang masuk tanpa takut keluarnya, maksudnya kalau kita nabung di tabungan rekening kan sewaktu-waktu kita bisa ngambil. Kalau yang ini kan enggak, jadi e-tol kayak gitu ya dipakai lagi ketika dipakai untuk begitu-begitu kan. Nah, kemudian ada stok potensi pendapatan, tinggal menunggu waktu si pemilik kartu menggunakannya. Nah, kemudian yang kedua, penerbit kartu e-money itu juga masyarakat membeli produk e-money menandakan datangnya kucuran modal bagi mereka. Jadi itu nanti perbandingan ya,
mereka para pengelola dan punya fasilitas dengan e-money itu untung, tapi kitanya yang punya begitu, kalau dananya nggak cukup dan harus memakai pay letter kok ternyata dibebani anggaran. Nanti setelah ini kita lanjutkan bagaimana hukumnya dalam ekonomi syariah atau fikih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bagaimana ya pay letter itu ya, transaksi dengan pay letter, kita dihutangi kemudian bayarnya nanti kemudian ya bisa bayar tunda. Hukumnya dalam Islam seperti apa? Yang pertama ada beberapa pendapat nggih Bapak Ibu nggih. Yang pertama, utangan yang diberikan pay letter termasuk kategori riba qordi, riba karena hutang. Ini pendapat yang keras dulu ya. Yang diharamkan karena ada unsur ziyadah, ada unsur tambahan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya, utang kalau mensyaratkan ada tambahan pengembalian berapapun itu masuk ke kategori riba. Itu jadi karena bagaimanapun itu kan berbasis utang kan, pay letter itu ngutangi gitu loh ya. Konsumen mengakses situs pesan barang dan jasa lebih dahulu, selanjutnya pembayaran ditanggung oleh pengelola. Jadi itu kordi ya, riba kordon. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, utangan yang diberikan oleh perusahaan lewat aplikasi pay letter bukan termasuk riba yang diharamkan, sebab tambahan itu dilewatkan melalui aplikasi. Itu sama dikiaskan dengan orang yang memberi hutang 90 dinar, tapi 90 dinar uang emas itu harus ditimbang melalui timbangan itu, melalui satu timbangan tertentu, dan kemudian sebagai sewa jasa timbangan itu akhirnya menjadi 100 dinar. Kalau tidak pakai ukuran itu, timbangan itu nggak bisa. Ini dikiaskan bahwa orang hutang dengan pay letter, dengan aplikasi tertentu, itu sebagai dikiaskan ke sana. Jadi bukan termasuk riba. Ya, kiasnya ke situ. Adapun bila 100 dinar tadi dari hutang 90 dinar, kemudian nanti ketika mengembalikan menjadi 100 dinar, jika 100 itu hanya sekedar digenapkan dari uang pokok, wah angel, utang kok 97 dinar, tak genapkan 100 dinar, itu nggak boleh. Ya, tetapi tadi tambahan menjadi tambahan 10 dinar karena hitungan itu tadi ibaratnya ya di sekarang itu sama dengan disamakan dengan aplikasi. Jadi itu boleh. Jadi aplikasi pay letter, aplikasi apa ya? Yang nanti yang berbeda adalah yang Traveloka. Itu disesuaikan dengan aplikasi yang mau tidak mau harus dilalui. Jadi boleh. Kemudian yang ketiga, mendudukan akad di atas sebagai akad bai tawarruk. Bai tawarruk itu jual beli yang membutuhkan likuiditas. Nah, likuiditas itu butuh dana untuk liquid untuk pembayaran tunai ya, dan ini boleh. Jadi tapi untuk seperti pay letternya Traveloka itu pakai tawaruk nggak bisa. Karena apa? Memakainya nilai persentase. Mestinya kalau baik tawaruk itu seperti BOL Inah Bapak Ibu. BOL Inah itu saya butuh dana 10 juta, matur ke Mas Teguh, Mas Teguh saya butuh uang 10 juta. Kemudian Mas Teguh nggak mau ngutangi cuma-cuma. Akhirnya Mas Teguh bilang, ya ini Bu, HP ku tak jual ke jenengan harganya 9 juta. Tapi kemudian nanti panjenengan membayarnya dengan 10 juta. Itu namanya bai'ul ainah, sama dengan bai'ut tawaruk, mirip dengan bai'ut tawaruk. Nah, kalau seperti itu dan bukan pakai presentasi boleh. Nah,
Tapi yang praktek-prakteknya misalnya di pay letternya Traveloka ternyata pakainya persentase, dan ini yang nggak boleh, ya. Jadi syarat dari berlakunya bai'ut tawaruk itu adalah apa? Fokus kepada ini, jelasnya harga. Misalnya tadi 90 jadi 100. Kalau persentase kan nggak jelas. Kemudian yang keempat, yaitu ada solusi ya. Kalau begitu masih membingungkan, jadi jelasnya bagaimana Bu pay letter? Ya sudah, pakai akad ju'alah. Pakai akad ju'alah. Jadi mendapatkan keuntungan karena prestasi kerja. Ju'alah kalau dalam bahasa fikihnya itu sayembara. Jadi kamu akan mendapatkan keuntungan segini kalau kamu bisa mencapai target segini. Ini kalau dalam bahasa fikih namanya ju'alah. Jadi seolah telah terjadi transaksi antara konsumen pay letter dengan Traveloka lewat jasa aplikasi pada saat pihak konsumen mulai mengakses dan mengontak pihak Traveloka. Jadi mestinya seperti itu. Saya ingin membeli atau menyewa hotel, apa misalnya hotel apa ya? Ya hotel lah, 1 kamar hotel. Tolong digolek ke, begitu kan ya? Maka kemudian nanti kalau dapat, saya akan memberi komisi atau tambahan segini. Nah, dan ini boleh ya. Jadi seandainya ada, misalnya ini dari kalangan Syafi'iyah, ada orang yang berkata kepada rekannya, carikan aku utangan 100 dan kamu akan mendapatkan 10%, maka ini masuk ke ju'alah. Jadi seperti itu, pakainya ju'alah supaya pay letter yang ditawarkan oleh Traveloka itu yang pakai persentase bisa dihukumi boleh, tapi pakainya ju'alah, bukan dengan bai'ut tawaruk. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya pay letter ya, transaksi pay letter, kalau pakai sudut apakah itu riba, ya kita kan harus memberi solusi. Bagaimanapun sangat sulit ya. Aplikasi dan lain sebagainya itu kan ya butuh survei, butuh ada pengelola yang adminnya. Maka wajar kalau kemudian ada tambahan harga. Kita itu kalau beli online kemudian tidak lewat yang letter itu juga kalau kita lewatnya bank tetap ada selisihnya kok, walaupun hanya 100 rupiah. Jadi pakai akad ju'alah itu menjadi boleh, nggak apa-apa. Yang penting jelas sejak awal berapa persen dan berapa tambahan dari beban yang ditambahkan kepada belanja kita. Bapak Ibu yang selalu dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita bicara apa itu pay letter dan bagaimana hukumnya, boleh atau tidaknya, apakah itu riba atau tidak, saya ulangi ya. Jadi kalau ini sudah ada, faktanya sudah ada, dan itu memang memudahkan ya bagi kita yang mau berbelanja. Wis kadung, kalau nggak sekarang nggak dapat diskon DLLLL. Ya bisanya pakai pay letter monggo ya, tapi tadi harus jelas berapa tambahan yang dibebankan, dan kemudian bagaimana kalau kita ternyata jatah sebulan ternyata mundur dandanya berapa, harus jelas semuanya di awal, dan panjenengan kita semua konsumen harus tahu itu. Nah sekarang selanjutnya adalah tips ya, menggunakan tips layanan tips bagi konsumen yang menggunakan layanan pay letter. Ini tips yang diberikan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa saja itu? Pertama, batasi nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan bayar. Jangan sampai ya dumeh ya, mumpung bisa utang kemudian orang mikir. Apalagi biasanya perempuan itu kan matanya hijau tuh kalau belanja. Diutangi wae kok. Utang aja, asal utang aja. Gitu ya.
Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan bayar. Lagian kita juga harus mikir dong, belanja itu ya adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan dananya cukup. Jadi setiap bulan kita ibu-ibu ya, ibu-ibu mbak-mbak, ayo latihan ya, di manage keuangannya. Ya, mbak-mbak yang mahasiswa, yang kos itu dapat transferan, apa ya, uang jajan, uang makan, uang kuliah, uang bulanan dari bapak ibu kamu berapa? Misalnya 1 juta. Oh, 1 juta. Untuk makan berapa? Kemudian untuk dana cadangan berapa? Kira-kira kalau pengen ganti HP itu di bulan keberapa? Gitu loh. Semuanya dirancang dulu. Maka kalau beli apapun adalah barang yang benar-benar dibutuhkan dan memang kira-kira kuat membayar. Bila perlu, ada nggak di rancangan anggaran belanja kalian di bulan, misalnya ini bulan Februari, ada nggak di rancangan itu? Kalau nggak ada, ya, apalagi harus pay letter, ora usah. Bocah ora sopan, si mahasiswa ngurung iso golek duit dhewe, ndang pencilaan gawe duit, ora hati-hati ya. Aja ngono kuwi memberatkan bapak ibu kalian ya. Apa meneh ibu-ibu yang uangnya kebutuhan hanya minta kepada suami, hati-hati ya. Moro-moro tagihannya pay letter, tagihannya kartu kredit semono akeh. Wah. Yang kedua, pahami kontrak perjanjiannya seperti apa. Jangan padu seneng barangnya, jangan padu mengejar apa bonus, diskon, tapi panjenengan sebenarnya nggak paham dengan kontrak perjanjiannya. Pahami. Jadi misalnya ini pay letter 1 juta, saya harus membayar berapa kali setiap minggu, setiap bulan ada tambahan berapa, pahami. Dan kalau kemudian Anda mangkrak ya nggak bisa bayar, itu kemudian dapat denda berapa, jenengan pahami. Kemudian yang selanjutnya, tips ya, menggunakan layanan pay letter, melunasi dana pinjaman pay letter tepat waktu supaya nggak kena denda berdenda. Kadang kan kita saking inginnya belanja orang ngerti kalau ternyata denda berdenda. Denda berdenda itu maksudnya piye, Bu? 1 bulan nggak bisa bayar, dendanya mungkin 10%. Bulan depan orang bayar maneh. Gemes kan aplikasinya tambah orang mung 10%, berarti 100% kapok. Makanya pahami dulu tadi kontraknya. Kemudian tips yang keempat, perhatikan suku bunga atau biaya pada fitur pay letter. Lihat suku bunganya, bunga yang dibebankan berapa. Dan yang kelima, ketahui denda keterlambatan pengembalian dari pinjaman juga kudu tahu. Yang jelas pay letter itu hutang. Jadi tolong manage cara keinginan, kelola antara keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu ya. Kebutuhan itu begini, misalnya screening pertama, barang itu dibutuhkan atau tidak. Kira-kira saya itu kalau beli apa aku mau pelembab kira-kira atau akan dipakai atau tidak. Screening pertama dipakai, oke. Yang kedua, dipakainya itu kira-kira sampai habis atau hanya untuk coba-coba. Ternyata hanya untuk coba-coba, stop. Berarti ora butuh, ora usah mbok tuku. Ya, ini ibu-ibu, mbak-mbak itu biasanya begitu, jajal, menjajal, mencoba-coba. Itu berarti bukan kebutuhan. Bapak Ibu yang berbahagia ya, jadi pay letter itu kebutuhan transaksi modern. Sebenarnya tujuan utamanya, bagusnya adalah mempermudah transaksi ya Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya hakikatnya adalah hutang. Oleh karena itu hati-hati, kelola kebutuhan panjenengan ya, kelola keinginan panjenengan dan utamakan adalah kebutuhan primer panjenengan supaya kita tidak terjerat hutang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.